Shalom, selamat pagi Laushe. Selamat pagi Bu Arni dan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang boleh hadir pada saat ini. Ya, selamat pagi juga untuk anak-anak yang menonton live streaming pada hari ini. Apa kabar semuanya? Wah, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin, puji Tuhan. Nah, hari ini kita senang sekali ya Laushe bahwa kita sama-sama berkumpul beribadah walaupun melalui daring, tapi bukan jadi penghalang untuk kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, Laushe, apa sih Paskah itu? Ya, Paskah hari di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kita sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia boleh bangkit dan mengalahkan maut. Wah, luar biasa sekali kebesaran Tuhan kepada setiap kita ya Laushe ya. Betul sekali Bu Arni. Iya, oleh karena itu kita memuji kebesaran Tuhan kita. Mari kita berdiri semuanya. Kita semua berdiri. Kita memuji kebesaran Tuhan kepada kita. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan hari ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Semoga boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Amin. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, Yesus sudah mati, dikubur, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus bangkit dan menang. Kita gerakan ya. Semangat. Mari kita menyanyikan pujian kita yang berkata alive, alive, alive. Dengan semangat ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, sing hallelujah. Jesus is alive. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Amelaushe. Silakan duduk anak-anak serta Bapak Ibu. Kita akan sama-sama berdoa syafaat, semuanya sikap doa.
kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah KKR hari ini. Terima kasih karena kami boleh merayakan kemenangan-Mu mengalahkan maut. Kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya mereka juga bisa menikmati apa yang kami nikmati saat ini. Kiranya mereka juga bisa merayakan sukacita yang kami rayakan saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya lewat ibadah KKR hari ini kami boleh semakin merasakan, kami boleh semakin menikmati kasih Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak yang sudah ditebus, kami adalah anak-anak yang sudah menang karena Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini Tuhan kami datang bersatu hati, bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Timika ini. Kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan Tuhan, Tuhan yang menolong setiap orang-orang yang ada dalam pemerintahan, bahkan anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, boleh sungguh-sungguh melakukan tugas mereka dengan benar dan bertanggung jawab. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Tuhan berkati juga sekolah ini boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pimpinan, setiap guru-guru kami Tuhan yang selalu setia mengajar kami, walaupun secara online. Tuhan yang terus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, sukacita di dalam mengajar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami yang juga setia mendampingi kami di dalam belajar kami setiap harinya. Juga bagi orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka setiap hari. Berkati kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami masih kecil, Tuhan yang menolong kami supaya walaupun di dalam masa kecil kami ini Tuhan, di dalam masa pertumbuhan kami ini, kami juga boleh terus menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berkati pendidikan kami Tuhan, berikan kami, tambahkan kami hikmat, kepintaran, sukacita, semangat di dalam belajar. Walaupun secara online, tetapi kami boleh tetap bertambah-tambah di dalam hikmat dan di dalam pengetahuan. Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk kelanjutan ibadah kami ini sampai selesainya. Kiranya boleh ada dan tetap jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Laushe sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Nah, anak-anak, kita sadar bahwa firman Tuhan akan menolong setiap kita ya Laushe ya. Ya. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Laushe? Akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nining. Iya, nah sebelumnya itu kita menyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ser. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah. Oh, oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nining. Kepada Ibu Nining disilakan. Selamat pagi semuanya. Suaranya masih belum kencang. Sudah makan pagi belum? Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan sudah makan pagi belum? Kalau sudah, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, sekarang Ibu Ning akan menyapa anak-anak yang di rumah. Halo semuanya. Sudah makan pagi? Kalau sudah, angkat tangannya. Oke, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka kita memperingati Paskah. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, karena sekalipun kami masih ada dalam pandemi COVID, kami masih belum boleh bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami bersyukur Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan, siswa SD Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Kami bersyukur pandemi ini, virus ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih sayang Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang hari ini kami peringati akan kebangkitannya. Kami bersyukur Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah mengalahkan si jahat, setan, sehingga kami pun anak-anaknya tidak perlu takut lagi dengan kuasa maut. Tuhan Yesus, kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini atau yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong kami, buka hati dan pikiran kami, telinga kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, memberitahu kami akan firman-Mu Tuhan. Buat kami yang masih kecil ini boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita semua merayakan Paskah. Ya. Sebelum Paskah ada satu hari yang juga diperingati oleh seluruh dunia ini. Ada yang tahu hari apa itu? Ya, Jumat Agung ya. Jumat Agung atau bahasa Inggrisnya Good Friday. Habis Jumat Agung, lalu kemudian Sabtu, lalu Minggunya Paskah. Ya, Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan kebalik dengan Natal ya. Natal adalah hari kelahiran. Kalau Paskah hari kebangkitan. Nah, anak-anak sekalian,
Ibu Ning ingin mengajak kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4a. Roma pasal yang ke-6 ayat 4a. Anak-anak yang di rumah boleh juga membuka Alkitab, lalu kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4a. Sudah siap membaca sama-sama ya? Kita mulai bacanya dari kata sama ya, sama seperti. Ketemu? Ketemu ya. Oke. 2, 3. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi sama-sama ya, yang sudah bisa hafal boleh nggak lihat Alkitabnya, yang masih belum hafal boleh sedikit-sedikit lihat di Alkitabnya ya. Roma pasal 6 ayat 4a. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ingat baik-baik ayat ini ya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kekuatan Allah, oleh kemahakuasaan Allah, oleh kekuatan Allah, demikian juga, berarti sama ya, sama juga nih kalau Kristus udah dibangkitkan, maka sama juga kita anak-anak Tuhan akan juga dibangkitkan dan memperoleh hidup yang baru. Ingat-ingat kata hidup yang baru. Coba sama-sama ucapkan, hidup yang baru. Hidup yang baru. Masih belum kuat nih. Bapak Ibu guru yang dalam ruangan belum ngomongnya belum kuat. Hidup yang baru. 1, 2, 3. Nah, yang di rumah juga hidup yang baru. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Hidup yang baru. Ya, hidup yang baru. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, kenapa ya kita memperingati Paskah? Bosan nggak peringati Paskah? Ya? Enggak, Ibu guru seneng kan libur. Libur di Papua banyak lagi 1 minggu ya katanya ya. Terus nanti ada Paskah kedua ya. Nah anak-anak, tiap tahun kita ada perayaan Paskah ya. Tiap tahun di tengah pandemi ini kita juga merayakan Paskah, walaupun kita tidak bisa ketemu sama-sama. Ada virus yang jahat, virus corona ya, bikin semua dunia ini kesusahan, kesulitan. Banyak orang sakit, banyak orang meninggal karena virus yang jahat ini ya. Semua dunia, orang-orang di dunia nggak boleh pergi sembarangan, dibatasi. Anak-anak akhirnya harus sekolah dari rumah, nggak boleh kemana-mana karena kita masih pandemi. Nah sekalipun masih pandemi, kita tetap merayakan Paskah. Paskah nggak dilupakan, tetap dirayakan. Seperti tahun-tahun lalu. Tahun lalu kita juga Paskahnya masih pandemi, sudah pandemi ya, sudah pandemi ya. 2 tahun lalu kita rayakan, 3 tahun lalu kita rayakan, 4 tahun lalu kita rayakan. Bahkan anak-anak belum lahir ya, Paskah sudah dirayakan ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu Guru, Paskah tuh udah berapa kali sih dirayakan? Ya udah ribuan tahun. Sejak Yesus bangkit. Yesus bangkit ya kurang lebih tahun 0 Masehi. Anak-anak kelas 6 atau anak SMP tahu, nanti tanya sama kakak-kakak ya. Tahun yang kita jalani sekarang ini tahun berapa namanya? Tahun apa? Tahun berapa?
2021. 2021 apa? Ya? Masehi. Tahu arti kata Masehi enggak? Masehi itu dari kata Mesias. Siapa itu Mesias? Siapa itu Mesias? Tuhan Yesus. Jadi tahun ini, tahun Masehi adalah tahun yang dimulai sejak kelahiran Kristus Yesus. Ya, kurang lebih tahun 0 Masehi. Lalu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus pelayanan, kamu ingat ceritanya? Tuhan Yesus waktu pelayanan dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak di rumah masih ada yang suka takut sama setan nggak? Hah? Masih ada yang suka takut sama setan nggak? Jangan takut, nggak boleh takut. Karena ingat kenapa? Kita punya Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ngusir setan. Dan setiap anak-anaknya juga diberikan kuasa untuk nggak takut sama setan, bahkan bisa mengusir. Ya. Nah jadi Tuhan Yesus waktu sudah ada dalam dunia, Tuhan Yesus lahir, melayani, dan Tuhan Yesus melakukan satu tugas utamanya. Ya. Apa itu? Naik ke kayu salib. Nah ibu guru cerita ini karena ini berkaitan dengan kenapa kita merayakan Paskah. Tiap tahun ada Paskah, tiap tahun ada Paskah. Ya, cuma kali ini kita nggak mencari telur Paskah. Ya, nah anak-anak udah rindu belum cari telur Paskah? Nanti bapak ibu guru kali di sekolah mencari telur Paskah. Oh nggak juga ya, karena nggak boleh juga ya. Ya, nanti cari telur Paskah di rumah dengan papa mama. Ya, nah. Paskah diadakan untuk memperingati kelahiran, memperingati kebangkitan Yesus. Kenapa ada Paskah? Kenapa ada Paskah? Ya, yang tiap tahun kita peringati. Anak-anakku sekalian, Paskah ada karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena Tuhan sayang dengan semua orang yang ada di dunia ini. Makanya ada Paskah. Ya. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus bangkit? Ya, berarti Tuhan Yesus sebelumnya ada mati gitu. Ya. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ada apa? Kenapa Tuhan Yesus mati? Ya. Nah, anak-anak, ibu guru yakin kalian sudah mendengarkan kisah itu di sekolah minggu atau di kelas-kelasmu, ya, bahwa karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya, maka manusia akan mengalami hukuman yang kekal. Ya, upah dosa adalah maut. Anak kelas 2 SD Ibu Ning tahu, udah hafal ini. Upah dosa adalah maut. Jadi karena manusia udah jatuh dalam dosa, dari manusia yang pertama, Bapak Adam sama Ibu Hawa dan semua keturunannya, termasuk kita nih, ya, kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita seharusnya dihukum kekal bersama dengan si jahat nanti, ya, di neraka, ya, di penghukuman kekal. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, sama anak-anaknya, makanya Tuhan gak mau kita dihukum. Tuhanlah yang menanggung hukuman dosa itu. Itu sebabnya Tuhan mati di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus harus naik ke kayu salib. Karena itulah cara yang diwajibkan. Cara yang ditentukan untuk menanggung hukuman dosa itu. Jadi anak-anak Tuhan gak tanggung lagi. Karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanggung karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, ceritanya tidak selesai sampai di situ. Alkitab memberitahu kita, ya. Alkitab buku yang benar ini bukan buku dongeng. Ya, ibu guru tahu di rumah kamu punya banyak buku cerita, bukan? Ya,
Ada buku cerita dongeng sebelum tidur, ada buku cerita Cinderella, ada buku cerita apalagi banyak sekali. Ibu guru tahu kamu punya buku cerita di rumah, ya. Buku-buku cerita ada yang dongeng, ya, ada yang cerita sejarah. Tetapi Alkitab adalah buku yang menceritakan hal-hal yang benar terjadi. Benar terjadi berarti bukan dongeng, ya. Bukan sesuatu yang bohong-bohong, tetapi yang benar-benar terjadi di dunia ini. Di saat kamu belum lahir, peristiwa-peristiwa yang terjadi diceritakan di Alkitab, ya. Di Alkitab dibilang setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya. Dari hari Jumat, hari Sabtu, lalu hari ketiganya hari Minggu, ya. Minggu pagi-pagi benar dibilang Alkitab, ya. Pagi-pagi benar pada minggu itu Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Murid-murid Tuhan Yesus, ya, Ibu Maria Magdalena cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus, mau lihat kubur, ternyata sudah terbuka kuburnya. Kuburnya tidak sama dengan yang kita lihat pada masa kini, ya, yang ditaruh dalam tanah. Zaman dulu di tempatnya Tuhan Yesus orang dikubur di dalam gua, ya. Nah, jadi orang matinya sudah masukin di dalam, ada pintu batu ditutup di situ. Nah, murid-murid Tuhan datang melihat pintu batu sudah terguling. Sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus di dalam. Kemana? Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mungkin anak-anak akan bertanya, kok bisa ya ada orang bisa bangkit, kok bisa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati karena Dia adalah Allah. Ayo kita sama-sama ucapkan, Yesus bangkit karena Dia adalah Allah. 1, 2, 3. Yesus bangkit karena Dia adalah Allah. Sama-sama satu kali lagi ya. Yesus bangkit karena Dia adalah Allah. 1, 2, 3. Yesus bangkit karena Dia adalah Allah, ya. Karena Dia adalah Allah, Dia bangkit, ya. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapanya yang adalah Allah, ya. Kalau Dia bukan Allah, bisa bangkit nggak? Kalau Dia bukan Tuhan, bisa bangkit nggak? Nggak bisa. Tapi karena Yesus adalah Allah, Dia bangkit dari kematian. Yesus adalah Allah bangkit dari kematian, ya. Karena Dia mengalahkan kuasa maut. Dia mengalahkan si jahat, ya. Dia mengalahkan setan, ya. Memang Tuhan Yesus waktu itu mati, tapi Dia tidak bisa selamanya dikuasai oleh si jahat, setan. Karena Dia adalah Allah, ya betul, ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Kuasa maut, kuasa setan, kuasa si jahat dikalahkan semua oleh Kristus Yesus. Karena Yesus adalah Allah, ya. Dia bangkit, Dia hidup. Anak-anak sekalian, ya. Nah, anak-anak ngomong-ngomong nih, ya. Kalau Tuhan Yesus bangkit, terus ada apa dengan kita anak-anaknya? Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu ada apa dengan saya dan anak-anak semua? Nah, Alkitab memberitahu kita, Tuhan Yesus nggak bangkit sendirian. Tuhan Yesus nggak hidup sendirian. Tapi Tuhan Yesus juga mau bahwa anak-anaknya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga nanti akan bangkit, dibangkitkan, ya. Nah, anak-anak, Alkitab bilang, ya, karena Tuhan Yesus bangkit,
Maka nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, semua anak-anak Tuhan juga akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Ya. Tuhan Yesus di sorga gak sendirian. Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya, semua orang yang percaya kepada Dia tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Ya. Siapa yang disayang Tuhan? Yang disayang Tuhan lah anak-anaknya. Ya. Siapa anak-anaknya? Anak-anaknya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penebus dosa. Jadi Tuhan Yesus gak bangkit sendiri, tapi Tuhan juga akan membangkitkan nanti orang-orang mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, maksudnya anak-anak Tuhan yang sudah meninggal, anak-anak Tuhan yang sudah pergi mendahului kita. Tuhan akan bangkitkan untuk mereka nanti tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, anak-anak sekalian, bukan hanya nanti bangkit pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, tetapi Alkitab juga bilang bahwa karena Kristus sudah bangkit, demikian juga kita, tadi Alkitab bilang, kita akan memperoleh hidup yang baru. Hidup yang baru di mana? Di dalam dunia ini. Bukan hanya nanti di sorga, tapi juga di dalam dunia ini. Maksudnya apa anak-anak ya? Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru, untuk memberikan anak-anaknya suatu kehidupan yang baru. Ya. Mungkin anak-anak SD tanya, Bu Guru, hidup baru itu apa ya? Ya. Emangnya ada hidup lama? Kan kalau ada baru berarti ada lama ya. Baru lawan katanya apa? Lama. Bagus lawan katanya apa? Hah? Jelek. Ya. Panjang lawan katanya apa? Pendek. Kembali lagi, baru lawan katanya apa? Lama, ya. Alkitab bilang Tuhan Yesus bangkit supaya anak-anaknya memperoleh hidup baru. Hidup baru berarti tidak lagi punya hidup yang lama, tapi punya hidup yang baru di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup ini, ya. Anak-anak sekalian, kembali lagi tanya, hidup baru itu apa sih, Bu Guru? Ya. Hidup baru itu adalah hidup di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Hidup baru itu adalah hidup di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Hidup baru itu karena kita sudah mengalami kasih sayang Tuhan Yesus. Hidup setiap hari dengan kasih sayang Tuhan Yesus. Hidup baru itu hidup karena kita disayang Tuhan Yesus. Bu Guru dari tadi disayang Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus. Anak-anak sederhananya itu, hidup baru itu adalah hidup dengan kasih sayang Tuhan Yesus. Walaupun sederhana, tapi artinya nih anak-anak, ya, artinya sangat dalam. Apa sih hidup dengan kasih sayang Tuhan Yesus? Hidup baru, hidup dengan kasih sayang Tuhan Yesus artinya kita hidup sekarang karena kita sudah diampuni Tuhan. Ya, setiap anak, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya dia sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kamu pernah buat salah? Ya. Anak-anak yang di rumah pernah buat salah sama orang tua dan kemudian kamu takut akan mendapatkan hukuman? Ya. Kalau ibu guru pernah ingat dulu waktu ibu guru seusia kalian masih SD, ya. Ibu guru buat salah di rumah, ya. Ibu guru memecahkan, ya, vas kesayangannya mama. Ya. Ibu guru takut sekali, ya. Ya, ibu guru takut karena mama udah bilang nggak boleh lari-lari dalam rumah. Ya, udah diperingati nggak boleh lari-lari dalam rumah. Nanti bahaya, bisa tabrak sana tabrak sini. Ya, tapi ibu guru nggak dengar, waktu itu masih nakal-nakal, nggak mau dengar-dengar gitu ya, masih hidup lama. Ya, ibu guru lari ke sana kemari dalam rumah, ya, akhirnya benar. Ya, tabrak meja, ya,
Ya, ibu guru jatuh, vas bunganya juga jatuh. Ya. Kalau ibu guru jatuh, ya waktu itu ibu guru bisa sembunyiin lukanya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau vas bunganya, ibu guru diam-diam, mama bisa tahu nggak? Bisa, ya bisa. Mama pulang dari kantor, mama nggak tahu kalau ibu guru udah jatuh, kakinya sakit gitu ya. Tapi ya, mama bisa tahu vas bunganya hilang ya. Vas bunganya itu yang bikin ibu guru takut sekali. Ya, takut mendapatkan hukuman ya. Nah, anak-anak sekalian ya memang ibu guru waktu itu dimarahin ya. Takut. Tapi kemudian ya mama tuh tidak marah seterusnya ya, mengampuni, dinasehati. Ya, nah ibu guru tuh lega sekali ya, lega sekali waktu mama bilang udah, ya jangan diulang lagi, mama ampuni. Ibu guru lega sekali. Nah anak-anak kita, ibu guru, bapak ibu guru yang ada dalam ruangan ini dan juga anak-anak di rumah, kita semua pernah buat salah, pernah buat dosa. Atau ada yang nggak pernah buat dosa? Ada yang pernah nggak buat dosa? Coba angkat tangan. Ayo, ya. Ibu guru yakin ya setiap kita pernah buat dosa. Ya, bahkan adik kita yang masih kecil juga sering buat dosa walaupun gak ada yang ajar. Ya. Mereka adik kecil ya bisa marahin temennya, bisa mukul walaupun gak ada yang ajar, ya. Nah, jadi kita semua pernah buat dosa. Dan dosa itu punya hukuman. Tetapi pada waktu kita minta ampun kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian, Tuhan yang hidup itu akan mengampuni kita. Ya. Kalau kira-kira Tuhan kita mati, kita minta ampun sama Tuhan, kita bisa diampuni enggak? Kalau Tuhan kita mati gitu ya, mati. Lalu kita datang sama dia. Tuhan, aku minta ampun dong. Aku sudah salah. Kira-kira Tuhan kita yang mati bisa ampuni kita enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Ya, Tuhannya juga udah mati, bagaimana bisa mengampuni? Ya. Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa, ya. Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Karena dia hidup, maka dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Karena dia sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan setan, ya, maka dia bisa memberikan pengampunan bagi kita yang datang minta ampun sama Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kita diampuni itu artinya kita disayang Tuhan. Ya. Kita diampuni itu artinya Tuhan sayang dengan kita. Itu sebabnya tadi hidup baru itu adalah kita hidup dengan kasih sayang Tuhan. Kita memperoleh kehidupan yang baru, kita bisa ada saat ini, kita bisa lega. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, kita sudah diampuni Tuhan. Ya. Papa mama gak tahu saya pernah bikin dosa apa, hanya saya yang tahu. Ya. Ya. Nah, biarpun papa mama gak tahu, ya, tapi tetap ada dosa. Nah, Tuhan Yesus tahu semua dosa kita. Yang orang lain gak tahu, yang papa mama gak tahu, teman kita gak tahu, bapak ibu guru gak tahu. Semua diampuni oleh Tuhan Yesus. Anak-anak ingat baik-baik. Tuhan Yesus mengampuni, sekali mengampuni dosa kita, dia ampuni. Karena dia sayang sama kita. Lega gak kalau kita diampuni dosa kita? Ya. Tuhan kalau mengampuni dosa itu gak hitung-hitung, gak inget-inget lagi. Nah, kamu dulu kan suka bikin dosa ini kan? Nah, kamu dulu kan? Kamu ingat gak dulu kamu suka begini? Kamu ingat gak? Nah, anak-anak, Tuhan itu gak suka inget-inget dosa kita. Sekali dia ampuni, dia beneran ampuni. Ya, Alkitab bilang nih, ya, sekali dia mengampuni, dia lempar
ya buang jauh-jauh dosa kita, nggak inget-inget lagi. Ya itu yang namanya kasih sayang Tuhan buat kita. Ya. Nah kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita udah disayang Tuhan, maka hidup yang baru itu juga artinya kita sayang kepada sesama kita, karena kita udah disayang Tuhan. Ya, sekali lagi Ibu Guru bilang, hidup yang baru itu ya, artinya kita juga sayang dengan sesama kita, karena kita sudah disayang Tuhan yang hidup. Ya. Nah, anak-anak sekalian, inilah berita Paskah itu. Ya. Tuhan ingin kita juga menyayangi sesama kita, sayang dengan papa mama kita, sayang dengan teman-teman kita. Itu. Sayang itu seperti apa sih? Ini sayangnya sayang yang beneran, sayang yang hidup. Ya, sayang yang nggak bohong-bohongan. Ya, karena ingat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya bukan Tuhan yang bohongan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kita sayang sama orang tua, papa mama, sama sesama kita. Ini Ibu Guru bilang benar-benar nih, kenapa? Ya. Karena Ibu Guru dengar banyak loh anak-anak di rumah nih lagi pandemi suka marah-marahin orang tuanya, bener nggak? Bener nggak Bapak Ibu Guru? Oh, banyak Bapak Ibu Guru suka bilang, duh Bu Guru, Bu Ning, banyak loh orang tua bilang nih selama pandemi, anak-anak di rumah bisa galak sama orang tuanya. Loh, yang orang tua mana, yang anak mana? Hah? Yang orang besar mana, yang orang kecil mana? Pantas gak sih anak-anak tuh marah sama orang tua? Ya, walaupun mungkin papa mama lupa sesuatu, lupa beliin kamu apa walaupun udah janji. Ya jangan dimarah-marah orang tuanya. Harus sayang. Ya, sayang. Ya, papa mama bilang, "Aduh, maaf ya, Nak. Mama lupa beliin ini, beliin yang tadi mama udah janji, mama lupa karena harus buru-buru." Ya karena lagi Covid, toko tuh tutupnya mesti cepet-cepet. Jadi mama udah nggak bisa lagi ke toko. Nah kamu ya karena udah disayang Tuhan, diampuni Tuhan, ya juga mesti bilang, ya nggak apa-apa, papa mama nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa nanti lagi. Gitu. Jangan marah-marah, ya belajar mengampuni. Belajar mengampuni itulah namanya sayang kepada papa mama, sayang kepada teman-teman. Sebelum kepada teman-teman ada lagi, sayang kepada siapa? Sayang kepada kakak adik. Ini penting loh. Kenapa? Nah, sama dalam pandemi ini ya, selama kamu belajar di rumah, belajarnya sama siapa? Sama kakak, sama adik. Ada biasa ribut di rumah nggak? Hah? Ada biasa ribut di rumah nggak dengan kakak? Dengan adik? Sering. Iya, Ibu Guru bilang, banyak kok anak-anak di rumah lagi belajar, tiba-tiba digangguin kakak, nggak terima, marah-marah, berantem. Terus ada adik juga gangguin kakak, sama aja ya. Kakak suka gangguin adik suka gangguin kakak, ribut. Nggak terima diperlakukan begitu sama kakaknya, nggak terima diperlakukan gitu sama adiknya. Nah ibu guru juga sih kalau digangguin pasti nggak seneng. Semua orang kalau digangguin pasti nggak seneng. Tapi ingat, kita belajar mengampuni. Itulah artinya kita menyayangi, sayang. Hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Hidup baru itu hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Ya kakak buat salah, kita ampuni. Adik buat salah, kita ampuni, dimaafin. Itu hidup dalam kasih sayang Tuhan. Ya. Benar-benar sayang. Benar-benar diampuni. Benar-benar diampuni itu artinya apa? Enggak ingat-ingat lagi. Ya, kalau kakak pernah bikin salah sama kita bilang,
ingat-ingat kesalahan yang dulu. Ya, siapa masih suka ingat-ingat kesalahan kakak yang dulu? Siapa yang masih suka ingat kesalahan adik yang dulu? Nggak boleh ingat-ingat lagi ya. Karena yang namanya mengampuni, ya nggak ingat-ingat lagi yang dulu. Seperti Tuhan Yesus juga nggak ingat-ingat dosa kita yang dulu. Ya. Kalau kita beneran sayang sama saudara kita nggak ingat lagi ya kesalahan-kesalahan yang dulu. Itu namanya sayang. Itu namanya hidup yang baru. Ya, hidup yang baru. Hidup yang baru tuh kayak apa, Ibu Guru? Hidup yang baru itu ya kayak kita makan kue yang baru. Ibu Guru kalau minta kalian gini, mau pilih yang mana? Kue yang baru atau kue yang udah lama? Pilih yang mana? Kenapa nggak mau makan kue yang lama? Hah? Kenapa kamu nggak mau ulang ya, ulang. Kue baru, kue lama. Ada kue baru, kue lama. Mau makan yang kue baru apa kue lama? Bapak Ibu Guru dalam ruangan bilang mau makan kue baru. Anak-anak yang di rumah mau makan kue yang baru apa kue yang lama? Pasti yang baru juga ya. Oke, kue yang baru. Kenapa nggak mau makan kue yang lama? Ya? Kenapa nggak mau makan kue yang lama? Padahal kue yang lama nih lebih mahal, lebih besar. Hah? Sudah kadaluarsa? Udah pernah rasa ya? Kue yang lama. Kenapa nggak mau makan kue yang lama? Ada yang bilang tuh Bu Guru tuh kan sudah lama, udah basi. Ya, udah basi. Siapa mau makan kue yang basi? Angkat tangan. Ada yang mau makan kue yang basi? Bapak Ibu Guru ada yang angkat tangan? Oh, nggak ada. Ya. Kalau anak-anak di rumah ada yang mau makan kue yang udah lama, udah basi, ada? Kayaknya nggak ada juga ya. Kenapa nggak mau makan kue yang lama, yang udah basi itu? Sakit perut. Aduh, Ibu Guru Nining bagaimana sih, masa nggak bisa tahu gitu aja? Ya, Bu Guru, kue yang lama itu udah basi. Udah basi berarti ada bakteri di dalam. Ya, kalau kita makan, ya bakteri yang jahat ya. Kalau kita makan, masuk di mulut, masuk di dalam perut, itu bisa bahaya, bisa sakit perut, bisa buang-buang air, ya, bisa dibawa ke UGD, ya. Kalau boleh anak-anak jangan ada yang masuk UGD ya, kita masih pandemi, ya. Jadi nggak ada orang yang mau makan makanan yang basi, Bu Guru, nggak ada, karena itu makanan sudah lama, bisa berbahaya untuk kesehatan, bisa buat kita sakit perut, sakit berat, ya. Nah, anak-anak demikian juga, ya. Tuhan memberikan kita kasih sayang supaya kita bisa makan kue yang baru. Kita bisa punya hidup yang baru. Jadi, jangan mau lagi makan kue yang udah lama. Kue yang udah basi, yang lama-lama jangan diinget-inget lagi. Kesalahan-kesalahan yang dulu, yang orang buat sama kamu, ya, yang buat kamu sedih, udah gak usah diinget lagi. Ya, sudah diampuni. Sudah diampuni, ya udah tinggalin. Ingat pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Ingat hidup baru yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Ingat kasih sayang yang Tuhan berikan untuk kamu. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus ingin kita menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Hidup setiap hari dengan kasih sayang Tuhan. Hidup tiap hari dengan menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Ya. Gampang mengasihi itu. Ya. Pagi bangun, bilang selamat pagi papa mama, selamat pagi. Ya, karena ini masih pandemi, karena masih di dalam rumah kan. Ya.
pagi berikan senyummu. Ya. Siapa di sini bangun pagi mukanya cemberut? Ya. Kalau orang cemberut tuh kenapa ya? Kalau orang cemberut tuh karena apa? Marah-marah, mau marah-marah lagi. Ingat ya, kalau orang marah-marah itu artinya apa? Makan kue basi. Tapi kalau senyum, makan kue yang baru. Ya. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Di Alkitab bilang apa? Rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tiap pagi, waktu kita bangun pagi, anak-anak bangun pagi, Tuhan yang hidup itu, sekali lagi ingat ya, itu kenapa kita rayain Paskah. Karena Tuhan kita hidup. Karena dia hidup tiap pagi. Pagi-pagi Tuhan kasih kita berkat yang baru. Tuhan kasih kita rahmatnya yang baru tiap pagi. Ya, di Ratapan dibilang selalu baru rahmat Tuhan tiap pagi. Jadi waktu kita pagi, kita masih bisa bernafas. Masih bisa lihat kakak kita, adik kita, papa mama kita. Masih bisa nanti jimit dengan Bu Guru jam 9 pagi. Ya. Senang, kita harus bersyukur, itu rahmat Tuhan yang baru. Masih ada sarapan yang Tuhan berikan. Wah, hati bersyukur. Ya. Jadi itulah hidup di dalam kasih sayang Tuhan, anak-anak sekalian. Ya. Kalau kita merayakan Paskah, yang artinya kita punya Tuhan yang hidup, maka hati kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan yang hidup itu tiap-tiap hari memberikan kita berkat yang baru pagi-pagi. Bangun pagi berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Bangun pagi baca Alkitab, berterima kasih sama Tuhan. Bangun pagi tiap hari berikan senyummu yang manis kepada orang tua saudaramu. Bangun pagi bilang terima kasih. Bangun pagi dengan semangat mau ketemu Bapak Ibu Guru. Ya. Bapak Ibu Guru kalau pagi-pagi ketemu kamu senyum juga nggak? Dijimit. Atau ada Ibu Guru, Bapak Guru yang waktu ketemu kamu dijimit udah bikin mata melotot, ada? Ada? Ibu Guru mana kelas berapa? Pasti nggak ada ya. Kamu tahu nggak Bapak Ibu Guru itu kalau mau jimit mereka udah persiapan. Mereka rindu ketemu kamu dijimit. Kamunya aja kan yang malas-malas kan? Ya. Nah, pokoknya habis Paskah gini anak-anak nggak boleh malas-malas jimit. Malas-malas itu apa artinya? Makan kue. Orang malas itu apa? Makan kue basi. Ibu Guru kasih tahu ya, anak-anak nggak boleh malas-malas, anak Kalam Kudus. Orang malas itu makan kue basi. Baca tuh di Amsal. Ya. Orang malas nggak bisa dapat apa-apa, dia nggak punya kue yang baru, dia nggak bisa dapat makanan, dia nggak bisa punya berkat karena dia malas. Kalau dia malas, ya dia nggak punya apa-apa, nggak punya uang untuk beli kue yang baru, nggak punya uang beli baju yang baru, nggak punya uang untuk dia bisa bagikan ke orang-orang, nggak punya. Dia nggak punya apa-apa, karena nggak punya apa-apa, akhirnya makan kue basi. Ya, kamu lihat, ya, Ibu Guru berdoa anak-anak Kalam Kudus nggak ada yang makan kue basi. Ya, kenapa? Karena Tuhan berikan kita hidup yang baru. Oleh sebab itu kita nggak boleh malas-malas. Orang yang malas pasti nggak berhasil. Tetapi orang yang rajin, Tuhan berikan keberhasilan. Itu bukan Ibu Guru yang janji. Siapa yang janji? Tuhan. Ya. Tangan yang rajin, ya, Tuhan berkati. Ya. Banyak anak-anak tuh hanya mau dapat nilai yang bagus. Mau nanti ditanya cita-citanya apa, mau jadi pilot. Kenapa jadi pilot? Karena supaya punya uang banyak, bisa pergi kemana-mana, bisa pergi jalan-jalan Bu Guru. Ya nggak apa-apa punya cita-cita setinggi langit, tapi harus rajin. Ya. Rajin kebalikan katanya apa tadi? Malas. Malas itu artinya apa? Makan kue basi. Ingat itu ya. Ya. Jangan makan kue basi. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, tiap hari memberikan kita rahmat yang baru. Kita bangun pagi mesti semangat. Ya. Karena kita sudah disayang Tuhan. Biar kakak mungkin masih marah sama kita, enggak apa-apa. Mungkin adik juga masih marah sama kita, enggak apa-apa. Ya.
Yang penting kita ingat, kita disayang sama Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan kita hidup, anak-anak, ya, sepanjang hari itu dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun habis jimit ibu guru, bapak guru gak ketemu kamu lagi, tapi Tuhan tetap sama-sama dengan kamu semua. Ya. Bangga tidak punya Tuhan seperti Tuhan kita yang hidup? Tuhan Yesus. Anak-anak, sehabis Paskah ini, mulai besok bangun pagi dengan semangat yang baru. Ingat, kamu disayang Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Ikuti ibu guru berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang bangkit dari kematian. Engkau Allah yang hidup, yang menyayangi kami tiap-tiap hari. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami yang masih kecil ini untuk juga hidup bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak adik kami, mengasihi teman-teman kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sayang kepada kami, sayang kepada saya, sayang kepada papa mama saya, Sayang kepada papa mama saya. sayang kepada kakak adik saya. Terima kasih Tuhan, sekalipun masih ada pandemi, sekalipun masih ada virus yang jahat, tetapi semuanya itu tidak menghalangi Tuhan sayang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, saya berdoa. Amin. Amin. Wah, sungguh luar biasa sekali ya firman Tuhan yang telah diberitakan Ibu Nining pada hari ini, yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup baru, tidak makan kue yang lama ya, tidak makan kue yang basi, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk makan kue yang baru. Jadi kita sebagai anak-anak Kalam Kudus meninggalkan segala hal-hal keburukan kita dan mengubah sikap kita menjadi yang lebih baik. Ya. Tiba saatnya kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, anak-anak, ya kita sadari bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kita berkat, dia selalu menjaga kita, menolong kita, memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah, sambil kita memberikan tanda ucapan syukur kita mengangkat pujian, kami bersyukur. Ya, bagi anak-anak sekalian yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan melalui rekening yang sudah ada di deskripsi YouTube kita. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan yang kami puji namanya. Oke, anak-anak di rumah, kita patut mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita berdoa karena Tuhan telah melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita dan Tuhan telah memberi berkat kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang sungguh luar biasa yang telah menyertai kami, memberkati kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Bapak yang baik, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkaulah yang patut dipermuliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan murid-murid kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi dan jaga setiap aktivitas kami di dalam pendidikan mereka. Biarlah Engkau yang selalu senantiasa menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada setiap anak-anak didik kami dan kepada kami guru-gurunya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nelly. Ya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Mari kita bangkit berdiri. Puji
juga Bapak Ibu Guru di dalam ruangan ini, mari kita berdoa mengakhiri perayaan Paskah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan Paskah. Karena kami boleh diingatkan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tiap-tiap hari hadir bersama dengan kami, menyayangi kami, menolong kami setiap hari. Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami juga tiap-tiap hari boleh menjadi suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak yang ada di rumah, biarlah dengan Paskah ini mereka boleh menjadi anak-anak yang punya hidup yang baru, yang membuat mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang buat mereka sungguh-sungguh hidup dengan rajin, bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka punya semangat untuk belajar, untuk bangkit, untuk bekerja, untuk melakukan apa saja yang Tuhan suka untuk mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Paskah tahun ini. Kalau Tuhan berkenan, biarlah pandemi ini boleh berakhir dan kami juga boleh kembali ke sekolah bertatap muka satu dengan yang lainnya. Berikan kami semangat, biarlah hidup kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup itu, dan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa hari ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bye.